akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sebagai orang percaya, kita dapat mempercepat, kita punya potensi untuk mempercepat kedatangan hari Allah. Perkara ini kelihatannya sebagai sesuatu yang sulit dan tidak mudah untuk bisa kita pahami. Namun demikianlah yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Kita perlu untuk mengetahui bahwa hari Allah dimaksudkan di sini adalah hari saat Allah mengakhiri daripada sejarah dunia. Perkara ini berarti tanda bahwa saat petualangan iblis atau si Lucifer berakhir dan ia beserta para pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan abadi. Pada hari itu langit akan lenyap, binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia ini akan hancur karena nyalanya. Perkara inilah yang disampaikan dalam kitab Wahyu bahwa bumi ini akan menjadi lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Hari Allah adalah merupakan hari yang paling mengerikan bagi iblis dan para malaikat yang memberontak. Itulah sebabnya mereka berusaha agar supaya hari itu bisa ditunda selama mungkin. Untuk itulah iblis dan para pengikutnya berusaha guna dapat menghambat terlaksananya eksekusi penghukuman atas diri mereka. Bagaimana caranya? Melalui cara mencegah kita sebagai orang percaya memiliki kehidupan yang saleh, tidak bercacat dan tidak bercela. Mengapa? Sebab kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela berarti menandakan bahwa kita sebagai orang percaya sudah menjadi corpus delicti, di mana menjadi seperti Kristus. Jika kita melihat dalam 2 Petrus 3:12 dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita perlu mengetahui bahwa kata mempercepat dalam teks aslinya bahasa Yunani menggunakan kata spiudo. Spiudo artinya dimana dari kata speedometer ya, yang berarti membuat sesuatu terjadi atau datang dengan melakukan upaya tertentu guna mempercepat, atau dimana hasten atau hastening atau dipercepat ya. Sulit untuk dapat dimengerti, namun demikianlah adanya bahwa kedatangan Tuhan Yesus mengakhiri sejarah dunia ini bisa dipercepat oleh kita sebagai orang-orang percaya. Di sini dikesankan bahwa sebagai orang percaya maka kita turut dilibatkan oleh Allah dalam menentukan waktu diakhirinya sejarah dunia. Perkara ini bisa kita mengerti jika hal dikaitkan dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan Wahyu pasal 6 ayat 11 bahwa kedatangan Tuhan Yesus menunggu genapnya atau lengkapnya jumlah orang yang kehilangan nyawa karena dibunuh. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kata dibunuh dalam Wahyu 6 ayat 11 dalam teks aslinya menggunakan kata di mana apokteno. Apokteno yang secara metafora berarti memadamkan atau extinguish atau menghapuskan atau abolis kehidupan atau nyawa. Ayo kita ngomong apokteno. Artinya memadamkan atau menghapuskan kehidupan atau nyawa. Sedangkan kata nyawa di dalam teks aslinya menggunakan kata pesuke atau pesuke.
Besuke, ayat ngomong besuke. Besuke. Yang menunjukkan kepada pikiran, perasaan dan keinginan atau kehendak. Kata dibunuh tidak harus berkaitan dengan pembunuhan secara fisik. Jika pembunuhan hanya dikaitkan dengan fisik manusia, berarti mereka yang bisa mengalahkan iblis hanyalah yang mengalami aniaya fisik. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba Allah atau korpus delicti itu, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mengalahkan iblis atau Lucifer beserta para pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan. Sebelum kita masuk lebih jauh,